belajar atau dalam kehidupan ya, terutama belajar bahasa. Dalam kehidupan juga ini berguna karena gini, ada orang yang akan nitpicking ketika mereka ngerasa udah dapat posisi atau experience lebih, walaupun kadang itu take it for granted gitu ya, bukan based on hard earn atau based on something yang harus dipelajari. Kadang ketika udah di posisi yang know atau experience atau expert, orang tersebut akan nitpicking dan kita akan membiarkan orang tersebut nitpicking yang akhirnya kita sendiri jadi nitpicking. And it's not good kalau misalnya kita di posisi yang we want to learn dan we want to a bit master it. Quote master ya. Kadang kita membiarkan, sebetulnya nitpicking itu apa kalau di bahasa Indonesia tuh fokus ke hal-hal yang detail, yang sampai tiny detail, mikro banget, sampai bikin kita jadi nggak maju gitu. Jadi istilahnya orang udah mau maju sampai sini, tapi karena nitpicking jadi tut ulang nggak maju gitu ya. Nitpicking ini kalau misalnya dari diri sendiri, kita kan tetap di sini. Tapi kalau dari orang lain, dari pihak luar, biasanya mereka juga belum tentu nitpicking when they have to learn another language, atau when they have to learn another skill, atau in their life. Belum tentu juga mereka yang nitpicking to us. Mereka akan nitpicking about themselves, or when they learn another language, belum tentu. Kadang mereka yang nitpicking to us, yang this tiny detail, tapi once they learn other language gitu ya, mereka good enough, yeah good. Sometimes standar yang mereka ingin ke kita dan standar yang they do it to themselves different. Kadang kita yang you expect me to be at that standard, tapi yourself juga standarnya gitu ya. Sometimes kita nggak tahu, pas kita taunya sometimes udah too late. Tapi kita tahu waktu mereka learn another language atau learn another skill, mereka not even standard yang they expect to us tuh not even close gitu. Jadi saya yang wow, kenapa waktu itu saya so mellow gitu ya, so gloomy. Jadi sometimes ketika kita dapat nitpicking dari orang-orang gitu ya, yang nitpick, kita harus aware dulu, lihat dulu orang itu. How about that person when they have to learn another language atau another skill, atau they do with their own life, the skill and everything, double standard atau enggak? Kalau misalnya we kind of get informed a bit like double standard, udah langsung reduce ya. Karena istilahnya gini lah, kalau di bahasa Sunda kan ada lagu es lilin mah ece kalapa muda. Ece kan gini ya, ece nggak semua orang bisa nyebutin ece. Kadang eceu, kadang eceu, kadang nggak bisa. Kalau misalnya kita nitpicking aja terus, lagunya kan panjang, terus ada es lilin mah ece kalapa muda, kita terus aja ece ya kan maju terus aja, cuma ngurusin ece terus gitu ya. Not good. Jadi orang lain udah es lilin mah ece kalapa muda, harusnya udah sampai situ, ini mah baru terus aja gitu, terus di fokus nitpickingnya dia ya. Jadi itu ilustrasinya, terus aja di situ gitu. Atau misalnya ketika bilang R gitu kan, Indonesia kan R-nya R, terus nama saya Ira, terus misalnya orang yang udah lidahnya nggak bisa gitu bilang R-nya yang R, tapi R-nya itu yang masa nanti tiap kali mau manggil nama saya tuh jadi nggak bisa manggil gitu, karena R-nya tuh belum, karena nitpicking gitu, R-nya belum benar gitu. Come on, R-nya yang perfect dulu, jadi nggak bisa. Jadi nanti lama-lama manggilnya hey you
okay, the girl that I cannot pronounce the one of the letter, kan nggak gitu ya. Jadi kadang kita harus pakai common sense sama logic gitu. Nggak membiarkan nitpicking buat mess up. Misalnya Ira, terus orang misalnya Ira, no, terus Ira, no, nitpicking banget gitu, yang lama-lama jadi I don't want to mention your name anymore gitu ya, give up. Jadi nanti mentionnya hey I gitu, masa ya? Jadi ada beberapa hal dalam hidup in life yang ada kita harus nitpicking, ada yang kita nggak harus nitpicking. Nitpicking misalnya nulis cek, the amount of the check, kuantitas harus benar, teks harus benar, karena itu nulis cek. Nulis kode programmer harus benar, itu nitpicking. Tapi di dalam hidup ini nggak semua harus nitpicking gitu ya. Terutama kalau bahasa, saya tulis di sini karena saya pertama bikin itu ya. Orang bahasa misalnya gini. Bahasa Inggris ya, aksen. Bahasa Inggris itu dipakai oleh banyak negara dan banyak sumbernya, banyak source-nya. Yang namanya aksen nggak cuma British, nggak cuma American, tapi ada Irish, ada Scottish, ada juga Australian, ada juga Indian. Kalau Australian mau bilang no tuh nggak no, tapi no, atau let's go, gitu ya. Jadi enggak nitpicking yang cuman fokus di hal-hal tiny micro detail yang will not, enggak, itu tuh nitpicking tuh based on my experience gitu ya. Kadang dari luar tapi jadi ke diri kita sendiri dan akhirnya jadi nggak maju, nggak progress, dan akhirnya jadi hating the language gitu. That's really wrong ya. Pertama, terus ada juga, saya jadi stuttering sekarang. Ask, bisa ask, tapi di beberapa serial TV saya dengar orang Amerika yang bilang ask buat ask. Ask ini kan bisa ask, bisa ask, tergantung aksennya. Tapi again saya repeat, ada orang Amerika yang bilang ask ini ask. Saya repeat, ask. Jadi ada yang sampai di tahap itu gitu. Kita mau nitpicking, ask. Tapi ada orang Amerika yang bilang ask itu X gitu ya. Jadi nanti saya link beberapa video yang waktu saya dengar, wah bilang S-nya kok bilangnya harusnya kan S dulu tapi malah K dulu gitu baru S. Nanti saya link beberapa video ya di situ. Terus ada lagi juga embarrass. Tapi ada yang embarrass gitu ya kan. Come on, kamu mau nitpicking sampai level apa? Memangnya mau sampai jadi di bahasa Indonesia sendiri ada yang salah. Kan ada yang sebagai prefix yang nanti nyatu sama katanya, dan ada yang sebagai kata depan. Misalnya di situ harusnya dipisah karena ini preposisi atau kata depan. Kalau misalnya dicoba disatuin karena ini sebagai prefix atau prefix. Karena nanti ketika aktif atau pasif ini jadi mencoba. Ini sama-sama posisinya sebagai prefix atau prefix atau awalan imbuhan awal. Sedangkan ini posisi kata depan. Jadi dipisah. Tapi orang salah, nulis dicoba karena terus coba. Terus itu. Come on, kita sendiri kadang enggak nitpicking gitu sama our own language juga, kita not that correct gitu, tapi kita membiarkan orang lain untuk nitpicking sama us atau kita nitpicking sama others gitu, yang kadang progresnya tuh jadi nggak bagus gitu. Jadi yang ke satu, nitpicking itu bisa diri sendiri,
Ya, sabotage your own. Sabotage diri kamu sendiri. Atau saya tulis NP aja, nitpicking, oke? Orang terdekat, circle yang dekat. Atau yang ketiga, yang kita respect atau yang kita anggap punya, yang kita anggap mumpuni. Misalnya teacher, guru, atau pengajar. Atau misalnya seseorang yang punya experience, pengalaman di situ. Atau yang seseorang yang native. Come on, kita membiarkan diri kita sendiri nitpicking atau orang terdekat, circle terdekat kita nitpicking, atau orang yang kita respect atau mumpuni, kita anggap mumpuni, punya experience, guru, pengajar, native, buat nitpicking. Kadang kita sendiri pertamanya enggak, tapi jadi gini gara-gara gini. Kadang jadi gini gara-gara gini. Oke, come on, being aware tentang itu, oke? Terus lagi, untuk tahu tentang pronounce atau pronunciation, istilahnya gini, ketika seseorang belajar, terutama bahasa Inggris, ketika mereka belajar di satu tempat atau tempat kursus atau sekolah atau tempat les atau dari orang tua gitu atau dari grandparents, ketika sumbernya satu, pasti aksennya akan satu aja itu, gitu ya, karena linear kan sumbernya itu. Tapi not everybody bakalan learn English dari satu sumber, karena nggak semua orang bisa sekolah di sekolah internasional basic dari aksen tertentu atau les di tempat tertentu yang linear banget gitu. Kalau British, American atau apa yang lain, atau orang tuanya yang nggak mungkin ya orang tua, orang tua juga tergantung, ada yang native, ada yang misalnya enggak. Kalau misalnya orang tuanya mix kayak saya kan mix aksennya, ya pasti nanti anak saya juga mostly maybe mix juga gitu ya, kan kecap dari orang tua. Grandparents juga sama, kalau saya sebagai grandparents, mereka mungkin jadi mix, atau grandparentsnya native ya pasti satu jalur gitu ya, itu logikanya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari movie, kita belajar dari TV series, kita belajar dari music, ya pasti nanti akan catching up aksen-aksen berdasarkan itu gitu, pasti mess up gitu. Nanti ngambil dari sini aksen ini, ngambil dari sini, because it happen sama saya nggak belajar di satu sekolah internasional atau les atau orang tua saya atau grandparents saya yang punya satu aksen khusus yang akhirnya saya jadi linear aksennya. Enggak, aksen saya itu mix karena I learn from so many sources gitu, dari music, jadi ada satu kata yang mungkin aksennya jadi lebih ke British karena waktu saya hear that word, atau waktu saya udah belajar dari orang yang mengucapkan aksen tertentu gitu. Jadi ketika nanya, kamu aksennya apa? Ya kalau saya mix gitu, karena saya bisa bermacam-macam. Tapi mungkin nanti bisa juga kalau misalnya saya gaul sama orang Australia tiap hari, mungkin lama-lama yang tadinya saya bilang let's go, mungkin lama-lama karena everyday atau terus jadinya let's go, terus pas mau bilang no jadi no, kan you know that happens. So nggak usah nitpicking yang seperti itu. Buat cara ngecek juga pronunciation atau pronounce yang benar, aksen yang gimana, bisa diketik di Google katanya apa, terus kita bilang meaning, tulis meaning atau something definition, ya nanti akan muncul, atau bisa juga Google Translate. Ketika kita ketik ini di Google, nanti akan muncul beberapa website internasional yang akan provide yang terpercaya, yang sahih atau mumpuni. Saya tulis di sini ya sahih, karena everybody bisa bikin website, bisa bikin something yang sahih atau yang mumpuni. Nanti kita dengerin speakernya. Kira-kira kalau American gimana, kalau British gimana, kalau yang lain, kalau misalnya ada di situ aksen yang lain gitu. Kadang British sama American juga di tiap website bisa berbeda gitu. Jadi, come on, jangan nitpicking untuk hal-hal yang oh my god gitu ya. Terus Google Translate, kadang waktu Google Translate in the beginning akan ada di sini speaker juga, kita bisa dengar. Dan interestingly,
gimana, British gimana gitu ya. Nanti ada speakernya lagi khusus, how to pronounce, how to pronounce. Kadang yang muncul di sini dan muncul di sini bisa different sama yang muncul di sini. You have to pay attention di situ. Ya. Jadi bisa ada versi A, versi B, versi C. Jadi kita yang ini versi apa nih? Masuk bisa A ini, bisa B, bisa A ini, bisa C, bisa A ini, bisa enggak B, bisa enggak C. Ya, another kind of gitu. Another kind of accent. Ya. Biasanya nitpicking yang we let others to do yaitu pronunciation dan satu lagi grammar. We let others to atau ourselves fokus di sini. Jadi lagi es lilin mah ucu terus orang es lilin mah ucu wrong, es lilin mah ucu wrong. Udah itu lagu jadi cuman fokus di sampai nanti another year, 2 years, 5 years terus aja. Gimana progress? Masih di masih gitu ya. Come on ya. Ya, jangan di dalam hal gitu. Dan satu lagi nitpicking yang kedua adalah ketika kita udah time limited dan ketika kita udah agak tua gitu ya, ketika kita bukan anak kecil lagi, ketika belajar bahasa itu it's not something yang kita bisa waktunya limited, waktunya unlimited, terus kita free kayak anak kecil, oh yes segala macam. Kadang kita butuh kayak formula atau sesuatu yang bikin kita ada patternnya segala macam gitu ya. Tapi be careful, akan ada orang-orang yang bilang yes pattern gitu, tapi ada exception. Ini juga sama nitpicking. Come on. Dari semua yang 98% based on the pattern, tapi exceptionnya cuma 2%, udahlah nggak usah terlalu nitpicking. Ada yang misalnya 70% pattern, 30% exception, ya udahlah gitu ya. Sometimes seseorang yang nitpicking, pay attention. Ketika di bahasa lain, they have to learn atau they have to learn another skill juga. Sometimes they're not, standar yang dikasih ke kita juga enggak sama standar yang mereka lakuin juga. Sometimes even not half juga enggak. Ya, jadi di situ. Terima kasih.